Walhasil Pak Jokowi tidak senang saya kalau saya ingin terpilih lagi di NU. Maka di Lampung semua itu ya diatur sehingga saya harus kalah. Nah saya tidak sebesar Gus Dur. Gus Dur waktu muktamar Cipasung tahun 94 juga digitukan oleh Pak Harto. Jangan Gus Dur. Jangan sampai Gus Dur jadi. Dengan segala kekuatan. Segala cara. Ketika pembukaan naik di panggung, mukul beduk, Pak Harto beduk, Gus Dur juga dipersilahkan ikut naik. Ketika selesai pembukaan, minum teh di tempat istirahat, Gus Dur mau bergabung nggak boleh. Koran yang mendukung Gus Dur tidak boleh masuk ke Tasikmalaya. Kompas contohnya. Tapi yang mencilakan Gus Dur masuk. Pelita waktu itu. Pelita waktu itu. Nah, sampai segitunya lah. Walhasil dengan segala kekuatan. Ancaman dan tekanan. Tapi Gus Dur kuat. Tetap menang. Saya tidak sehebat Gus Dur. Dan kemudian kalah. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu catatan orang yang mempermainkan Nahdlatul Ulama. Insya Allah ada balasannya. Tapi ini nggak logis sih, bukan perkataan yang logis bukan. Tapi orang yang mempermainkan Nahdlatul Ulama, Allah tidak akan membiarkan. Selamat siang teman-teman. Kali ini soal Said Agil ya. Jadi ini baru-baru aja wawancara pada channel YouTube-nya Akbar Faisal ya. Said Agil ini menceritakan gitu ya, atau mengungkap boroknya Pak Jokowi itu. Jadi bukan cuman cawe-cawe di anaknya atau pada saat Capres dan Cawapres di 2024, tapi juga ikut cawe-cawe waktu pemilihan Ketua PBNU di Lampung tahun 2021 ya. Diketahui Gus Yahya terpilih menjadi Ketua PBNU pada masa khidmat 2021 hingga 2026 ya. Dalam Muktamar NU ke-34 di Bandar Lampung yang pada hari itu adalah hari Jumat 24 Desember 2021. Gus Yahya terpilih setelah melewati sistem voting pemungutan suara di Gedung Serbaguna Universitas Lampung atau Unila. Di sini Gus Yahya mendapat 337 suara, sedangkan Said Agil Sirot mendapatkan suara sebanyak 210 dan terdapat satu suara yang tidak sah gitu. Yang artinya di sini Gus Yahya menang dan Said Agil kalah. Menurut penjelasan atau pernyataan dari Said Agil yang menyatakan bahwa walhasil Pak Jokowi tidak senang kalau saya terpilih lagi di NU sebagai Ketua PBNU. Makanya di Muktamar Lampung ya diaturlah gimana lah caranya supaya saya kalah. Jadi, katanya Said Agil ya yang jelas-jelas itu di channel YouTube ya. Said Agil Sirot nampak memalui kalahannya akibat campur tangan politik tersebut. Pasalnya ia merasa tak sebesar Ketua PBNU Abdul Rahman Wahid ya, yang pada saat itu juga diceritakan gitu loh pada waktu zamannya Pak Harto. Gus Dur itu juga dibegitukan gitu. Ya inginnya tuh Pak Harto jangan sampai Gus Dur menang. Tapi Said Agil bercerita kalau dia tidak sebesar Gus Dur yang pada istirahat Muktamar NU pemilihan Ketua PBNU ya pada saat itu di Jawa Barat juga itu Pak Harto ingin Gus Dur kalah gitu ya. Tapi ya namanya Gus Dur memang kuat ya, tetap saja menang. Tapi kalau menurut Gus Dur ya, cerita Gus Dur ya seperti itu. Sebetulnya kalau orang yang dalam politik itu yang saya harus dendam itu Pak Harto, tapi saya tetap nggak dendam. Artinya beliau tetap mengunjungi Pak Harto pada saat lebarannya halal bihalal ke rumahnya Pak Harto, padahal sudah begituin ya. Itulah Gus Dur ya. Baik, kita kembali lagi ke masalah Said Agil dan Jokowi. Jadi sebelum Pak Gid melanjutkan analisa, kita ambil satu terminologi ya teman-teman. Kita cek yuk videonya.
Orang-orang goblok gak usah nanya dalilnya. Termasuk kalau kemarin ada ribut-ribut soal catatan nasab saja, saya ingin sampaikan kepada semuanya di sini. Udah sekian lama, bertahun-tahun, berpuluh tahun, as-sawadul adzam min ulama'ina meyakini bahwa para habaib ini memang memiliki silsilah yang sambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ikut saja, enggak usah nyari catatan. Tidak ada satupun keturunan Yaman yang mempunyai kemampuan seperti ini. Hanya mereka Habib keturunan Rasulullah di tengah masyarakat ngajak selawatan. Iya. Ada nggak sih? Anda dengar nggak Bapak? Mereka yang mengeluarkan fatwa tapi yang artinya yang punya manfaat tuh masyarakat banyak. Tapi kenapa masyarakat memberikan ruang kepada mereka? Karena mereka memanipulasi keturunan. Nah, sudah kita ambil terminologinya teman-teman. Jadi dari basic terminologi ini Pak Agit akan mengupasnya, yaitu kalau kita lihat Gus Yahya di sini adalah pro keba Alawi, yaitu para Habib itu. Kita bisa lihat dengan pernyataan beliau tersebut, dan ini sangat berbeda dengan Said Agil. Said Agil dalam hal ini termasuk NU yang tidak pro terhadap Habib. Pak Agit tidak akan masuk ke ranah pembahasan tentang kitab atau masalah DNA, tapi kita ini sebagai basic atau dasar acuan kita untuk membahas kenapa Jokowi tidak suka kalau Said Agil menang. Dari yang kita lihat dari rekam jejak ya, bahwa Jokowi ini termasuk pro Habib ya. Ya terlihat rekam jejaknya tuh ada pada Lutfi, kemudian Syekh ya, kelihatan video di fotonya. Lutfi dan Syekh ini ya sebagai contoh ya. Katakan kalau di Lutfi gitu ya. Lutfi ini kan anak buahnya banyak, termasuk Miftah gitu ya. Dan suaranya banyak. Ini sebetulnya merujuk ke suara-suara politiknya Jokowi gitu loh. Di Jawa Tengah terutama. Dan begitu juga dengan Syekh ini kan banyak juga pengikutnya. Kalau Said Agil ini dinaikkan atau didukung oleh Jokowi, tentu para Habib dan Mbak Alawi ini nggak suka dengan hal itu. Jadinya secara politik Habib-Habib ini juga tidak mendukung kalau Said Agil menang. Ini yang pengen dinaikin adalah Yahya yang pro Habib tentunya. Nah, disinilah letak terminologi yang kita bahas tuh intinya di sini. Ini bukan saja pada Jokowi ya teman-teman, ini juga terjadi kepada penerusnya Pak Prabowo. Kita lihat sendiri rekam jejaknya pada masa beliau menjabat jadi Menham, itu memberi penghargaan kepada Lutfi. Dan setelah menjadi presiden sempat juga mengunjungi Syekh ya. Dan rekam jejaknya ini ada, teman-teman bisa lihat videonya. Jadi jelas, kalau sampai Said Agil ini menang di 2021 pada pemilihan ketua PBNU, ini akan merusak para Habib-Habib yang ada di naungan bawah PBNU. Beda kalau ini yang menang Yahya, ya telah terbukti gitu. Yang artinya Yahya juga ngomong, orang-orang goblok nggak usah mempertanyakan nasab, ikuti saja. Kata-katanya seperti itu. Coba, itu kata-kata tidak mendidik kalau menurut Pak Agit. Yang sekarang sudah banyak ditemukan bukti-bukti ilmiah. Ilmu itu kan berkembang gitu loh. Nggak mungkin kita harus mengikuti kitab-kitab kuno gitu. Atau pendapat-pendapat yang lama ini bisa saja berubah, bisa saja gugur dengan ilmu pengetahuan yang baru. Dan Pak Agit sangat tidak setuju pernyataannya Gus Yahya ini. Baik, kita ambil kesimpulan teman-teman ya, artinya kedekatan Jokowi dengan para Habib, terutama yang Pak Agit sebut tadi, ini juga menurun ke Pak Prabowo. Yang dimana ini didukung oleh Gus Yahya, yang artinya pada saat itu memang Jokowi mungkin ya secara politis ini ada desakan dari para Habib-Habib tersebut yang menginginkan supaya Said Agil ini tidak menang menjadi ketua PBNU. Kalau Said Agil terpilih lagi sebagai ketua PBNU,
Nah, udah jelas-jelas ini bahaya bagi kedudukan para Habib-Habib ini. Karena beliau tidak setuju dengan nasab Habib-Habib tersebut, atau katakanlah kontra. Dan begitulah apa yang terjadi ya, bisa kita lihat sekarang kalau ketua PBNU sekarang masih orang yang mendukung para Habib, yaitu Gus Yahya. Begitulah cara politik memainkan untuk mencari suaranya. Oke teman-teman, menurut Pak Gitu cukup sekian dan terima kasih.